Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Idul Adha memang menjadi momen spesial bagi umat muslim untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Namun kali ini momen Idul Adha harus dihadapi dalam kondisi pandemi. Lalu bagaimana umat muslim menjalani ibadah dan merayakan Idul Adha di tengah pandemi? Kita akan membahasnya bersama dengan Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, yang sudah bergabung melalui sambungan Skype di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Selamat pagi Pak Anwar, Assalamualaikum. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia, Pak Anwar. Jadi yang ingin kami tanyakan, apa yang MUI rekomendasikan terkait perayaan Hari Raya Idul Adha di tengah pandemi ini tanpa kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, tapi juga masih bisa merayakan Idul Adha dengan hikmat, Pak? Ya, jadi tujuan diturunkannya agama Islam itu menurut para ulama ada 5 ya. Tapi yang sangat relevan saya sebut di sini adalah 2, yaitu untuk menjaga dan menciptakan kemaslahatan agama dan diri serta jiwa kita. Karena sekarang di masa COVID-19 ada wabah yang sifatnya menular yang bisa mengancam diri dan jiwa kita ya. Maka sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran dan hadis, ya kita harus berusaha untuk membuat diri kita dan diri orang lain untuk tidak jatuh ke lembah ya kebinasaan. Begitu. Nah, oleh karena itu apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita selenggarakan hendaknya memperhatikan protokol medis yang ada, ketentuan-ketentuan dalam bidang kesehatan yang sudah ada, yang sudah dirumuskan oleh para ahli ya. Oleh karena itu MUI prinsipnya melalui fatwa-fatwanya itu memberikan bimbingan kepada masyarakat bagaimana caranya supaya masyarakat betul-betul bisa di tengah COVID ini menjaga diri dan keluarga serta masyarakatnya supaya tidak tertular oleh virus COVID-19 yang sangat berbahaya ini. Terima kasih. Ya Pak Anwar, tapi konkretnya itu bagaimana? Langkah-langkahnya seperti apa? Bagaimana misalnya dengan sholat Idul Adha? Dan kalau kita berbicara mengenai Idul Adha ini kan adalah kita berbagi sebagai sesama umat muslim. Bagaimana mengenai pemotongan hewan kurban dan juga pembagiannya nanti, Pak? Ya, kalau kita bicara Idul Adha itu ada 2 hal yang perlu kita apakan. Yang pertama sholat Idul Adhanya, yang kedua Idul Kurban. Sebenarnya MUI berprinsip begini ya, jika di daerah itu penyebaran virusnya masih belum terkendali, maka sebaiknya umat Islam tidak melakukan sholat berjamaah sholat Idul Adha di tanah lapang dan atau di masjid. Ya, tetapi menyelenggarakannya di rumah beserta keluarga kalau situasi penyebaran virusnya belum terkendali. Gitu. Tapi kalau di daerah tersebut sudah terkendali ya, dalam ajaran agama Islam dianjurkan sekali supaya umat Islam laki-laki dan perempuan serta anak-anak berbondong-bondong pergi ke tanah lapang ke masjid untuk menunaikan sholat Idul Adha gitu. Dan kalau tentang korban ya kita mengharapkan juga supaya pihak penyelenggara korban ini supaya menjaga jangan sampai melalui acara dan kegiatan penyembelihan hewan ini terjadi penularan. Oleh itu seperti yang disampaikan tadi oleh wartawan Metro TV ya, para petugas hendaknya tetap melakukan physical distancing dan memakai masker. Dan ketika mereka melakukan penyembelihan, sebaiknya jangan ada yang melihat dan menonton. Ya, supaya jangan ada penumpukan manusia di tempat penyembelihan hewan. Dan kalau seandainya sudah diolah, dibagi, kalau bisa ya jangan warga yang datang ke tempat penyembelihan tersebut, tapi panitia yang datang ke rumah-rumah. Sehingga dengan demikian hal-hal yang mengkhawatirkan akan terjadinya penyebaran virus akan bisa kita atasi. Saya begitu. Iya, Pak Anwar, untuk tadi yang Bapak katakan rekomendasi-rekomendasi itu apakah sudah disosialisasikan terhadap seluruh panitia penyelenggara hewan kurban? Karena kan sulit Pak untuk mengendalikan misalnya kerumunan warga ataupun masyarakat yang hendak mengambil hewan kurban. Kalau kita tahu mereka setiap tahunnya menunggu momentum ini untuk saling berbagi sesama begitu. Iya betul ya, ini
tugas melindungi rakyat ini tidak hanya terpikul di pundak pemerintah dan tidak hanya terpikul di pundak masyarakat. Ini harus merupakan kerjasama yang erat, yang baik antara pihak pemerintah dan pihak masyarakat. MUI sudah mengeluarkan fatwa. Oleh karena itu hendaknya oleh pihak pemerintah fatwa-fatwa MUI ini betul-betul dipantau pelaksananya di lapangan. Karena substansi dan hakikat daripada fatwa ini adalah bagaimana melindungi diri dan jiwa daripada rakyat ya, supaya mereka tidak tertular oleh virus ini. Oleh karena itu kalau seandainya MUI sudah mengeluarkan fatwa dan sudah mendistribusikannya, tentu MUI juga punya keterbatasan ya. Oleh karena itu pihak pemerintah menurut saya sebaiknya ya mensosialisasikan fatwa ini ya, di samping MUI juga mensosialisasikan dan ormas-ormas Islam juga ikut membantu mensosialisasikan supaya tugas ini menjadi tugas kita bersama ya, karena kita tidak ingin rakyat kita terkena oleh wabah ini ya, dan kita sudah tahu semua bahwa semakin lama wabah ini menyerang negeri kita, maka akan semakin terpuruk ekonomi kita, maka akan semakin beratlah hidup dan kehidupan yang akan kita lalui. Oleh karena itu ya, momentum Idul Adha ini baik sholatnya harus kita jaga betul ya. Kalau seandainya kita sudah tinggal di daerah yang penyebaran virus sudah terkendali ya, sholat juga waktu kita melaksanakan sholat Idul Adha juga memperhatikan dan menghormati physical distancing untuk berjaga-jaga. Dan kalau seandainya tempat itu diperkirakan tidak akan mampu menampung ya, tolong diperbanyak jumlah tempat penyelenggaraan sholat Idul Adha-nya gitu, supaya tidak terjadi penumpukan manusia yang yang akan bisa mengakibatkan terjadinya penyebaran dan penularan virus COVID-19 ini. Kayak gitu. Ya, Pak Anwar, bagaimana caranya untuk menjelaskan kepada umat muslim yang khususnya saat ini sedang menyaksikan tayangan ini agar tetap bisa berkurban seperti biasa, beribadah seperti biasa, tidak mengurangi makna Idul Adha dan juga tetap harus bisa menerima serta tawakal di Idul Adha di tengah pandemi kali ini? Ya, mereka kan bisa masalah korban, misalkan mereka bisa melakukan taukil ya, mewakilkan kepada panitia untuk menyelenggarakan korbannya. Sehingga dia tidak usah perlu pergi ke tempat korban, semuanya diurus oleh panitia kan, dan dia sudah bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasul, dia sudah berkorban, ya tetapi dia terlindungi. Biasanya kan kita itu kalau seandainya berkorban kan kita ikut ke tempat penyembelihan itu kan, dipanggil kita, saudara Anwar Abbas ini adalah korbannya saudara Anwar Abbas gitu kan. Itu tidak mengurangi makna ya berarti Pak Anwar ya? Oh tidak, jelas tidak. Kan kita sudah wakilkan kepada mereka. Agama itu tidak mempersulit kita, mempermudah ya. Jadi kalau seandainya kita tidak bisa melakukannya, ada caranya, kita wakilkan. Kita bilang sama panitia, tolong ya ini diselenggarakan sepenuhnya dan sebaik-baiknya. Itu sudah diwakilkan itu. Berarti sudah selesai, ibadah kita sudah terlaksana itu. Cuma ada orang yang mempersulit-sulit, rumit-rumit ya. Padahal sebenarnya yassiru wala tu'assiru, permudah jangan dipersulit gitu. Jadi kalau seandainya kita sebaiknya kita hadir dan menyaksikan ya. Tapi kita juga bisa tidak hadir dan tidak menyaksikan karena situasi dan kondisinya. Lalu bagaimana caranya? Kita wakilkan saja. Kan ada itu pengurus masjid kah namanya, atau ada lembaga dan badan yang memberikan jasa ya untuk penyelenggaraan hewan korban. Iya. Mudah sekali. Karena sebenarnya agama Islam itu mudah ya Pak ya sebenarnya ya. Mudah dan sangat fleksibel untuk umat-umatnya. Iya. Nah, terakhir ya. Pak Anwar, terakhir ajakan dari Majelis Ulama Indonesia agar umat Muslim di seluruh Indonesia bisa lebih tawakal di tengah pandemi COVID-19 dan dalam momentum Idul Adha kali ini. Iya, jadi sifat tawakal itu sangat penting ya. Ini berdasarkan keilmuan ya. Orang yang tawakal itu rasa takutnya akan hilang. Sehingga produksi kortisolnya akan menurun, sehingga tingkat stresnya akan menurun. Orang kalau tingkat stresnya tinggi, imunitas tubuhnya rendah. Dan orang kalau tidak stres, imunitas tubuhnya menjadi tinggi. Oleh karena itu kalau seandainya kita tawakal, ya berdasarkan teori itu ya,
maka tingkat imunitas tubuh kita akan meningkat ya, sehingga kalau ada virus COVID-19 yang masuk ke dalam tubuh kita, insya Allah akan tertolak dan ditolak oleh tubuh kita, sehingga dengan demikian kita bisa selamat dari ancaman dari COVID-19 itu. Oleh karena itu saya nama ulama Indonesia betul-betul mengharapkan ya kepada seluruh umat Islam di tanah air untuk mendekati masalah COVID-19 ini dari dua sisi dan dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif keilmuan, kita harus menghormati protokol medis yang ada. Yang kedua, kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita harus berserah diri kepada Allah setelah berusaha dengan sekuat tenaga. Mudah-mudahan dengan demikian bangsa ini akan selamat sehingga kehidupan akan bisa bergulir dan menggeliat seperti semula. Terima kasih. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Pak Anwar Abbas sudah berbagi di Selamat Pagi Indonesia kali ini.